Pot tembikar tercengang. Ia menatap Yefan dengan tatapan kosong, seolah ini adalah pertama kalinya ia bertemu dengannya. Ki Guang menghela nafas panjang dan berkata sambil tersenyum, "Tuan muda, saya sangat senang. Tanpa hati seorang ahli, setinggi apapun kultivasi Anda tetap bukan siapa-siapa. Anda tidak akan pernah mencapai jalan hebat." Wajah orang-orang di pavilion Tianyi memerah karena malu. Banyak dari mereka merasa sangat bersalah, termasuk ketiga yang mulia bela diri. Qing Luo berkata dengan marah, "Apa yang kamu tahu? Jika kamu tidak ingin pergi, keluarlah sekarang. Semakin lama seseorang hidup, semakin tinggi budidayanya, dan semakin takut mereka akan kematian." Wajah Ye Fan pucat. Saat dia hendak turun dari kapal perang, baju besi hitam yang kuat muncul di bawah pedang Qi yang luar biasa di kejauhan. Tampaknya sangat kuat dan menghalangi pancaran pedang. Berbagai jenis demonik Qi berkedip-kedip di baju besi hitam. Simbol-simbol aneh terus muncul, tetapi perlahan-lahan menghilang di bawah pedang Qi. Ini, murid Shang berkontraksi. Ekspresinya berubah drastis. Dia berkata dengan ngeri, "Iblis Qi, baju besi yang terbuat dari demonik Qi. Apakah masih ada iblis di dunia ini?" Wajah Shang menjadi gelap. Li He dan Yi sepertinya juga memikirkan sesuatu dan ekspresi mereka juga berubah. Li Yunxiao mengaktifkan demonic sky armor, tapi masih sulit baginya untuk menahan pedang Qi yang melonjak. Dia menunjuk di antara alisnya dan sinar keemasan keluar. Dia berteriak, "Keluar dan hancurkan dia sampai mati." Rain juga terkejut saat dia melihat armor yang dipenuhi Qi iblis. Tiba-tiba, pupil matanya mengecil saat dia melihat sesuatu menyerbu cahaya pedangnya. Itu benar-benar membuka celah dan menggali ke arahnya. Apa itu? Yu memfokuskan matanya dan melihat benda kecil seperti labu melewati pancaran pedangnya. Itu menargetkannya. Aura ini, itu adalah binatang iblis. Tapi binatang iblis macam apa itu? Ia hanya berada di alam kaisar bela diri pangkat 7. Bagaimana tubuhnya bisa menahan 10 pedang Hao Tian milikku? Dia tercengang. Binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya melintas di benaknya, tapi dia tidak bisa menandinginya sama sekali. Apalagi dia tidak punya waktu untuk berpikir. Binatang menggemaskan itu muncul di hadapannya dalam sekejap. Tubuhnya tiba-tiba menjadi besar dan terlihat sangat ganas. Kedua matanya seukuran kacang hijau, yang satu berwarna ungu dan yang lainnya berwarna hijau. Dengan suara gemuruh yang keras, ia menghantamkan tinjunya ke bawah. Aura ungu dan hijau yang tertinggal di sekitar energi tinju ternyata mampu mematahkan energi pedangnya. Perbedaan penampilannya terlalu besar. Perbedaan psikologisnya sangat besar. Aku merasa tidak akan ada lagi cinta. Li tertegun sejenak. Ekspresi awalnya yang penuh kasih sayang berubah menjadi cemberut. Sekarang, binatang iblis itu tampak seperti pria jelek dan vulgar. Shang juga mengerutkan kening. Binatang iblis macam apa ini? Mengapa saya tidak memiliki kesan apapun tentangnya? Mungkinkah itu generasi baru? Li juga sangat curiga saat dia merenung dan berkata, "Saya merasakan semacam esensi senjata darinya. Mungkinkah itu bukan binatang iblis tapi artefak yang dalam?" Jantung Rain tiba-tiba bergetar dan dia berteriak tanpa sadar. Kamu adalah monster batu. Mengapa Anda melakukan operasi plastik?" Dia segera mengenalinya. Menekan keterkejutan di hatinya, dia menarik kembali aura pedang di tangannya. Aura pedang yang luar biasa langsung menghilang dan mengembun di tubuh pedang. Bagaimana Little King Kong bisa mengerti apa yang dia katakan? Dia meraung dan menghantam dengan tinjunya. Lapisan aura hijau dan ungu bertahan di udara dan menghancurkan langit. Devilsky armor milik Li Yunxiao menghilang dan dia berkeringat dingin. Jika dia terlambat sedikit, pertahanan Devilsky armor akan langsung dipatahkan. Pada saat itu, bahkan badan tuannya tidak akan memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi aura pedang yang menakjubkan itu. Aku tidak peduli bagaimana kamu bertransformasi. Kamu hanyalah binatang iblis tingkat ke-7, dan kamu berani bersikap kurang ajar di depanku. Aura pedang Rain berubah dan cahaya. Ekor pedang melesat di udara.
meninggalkan beberapa bayangan pedang. Kekuatan di dalamnya berkumpul ke titik kritis dan tiba-tiba padam. Teknik langit cerah, pedang ke-11. Teknik clear sky dibagi menjadi 13 bentuk. Itu adalah pemahaman tertinggi tentang pedang Dao dari Yang Maha Kuasa kuno. Dan itu diturunkan kepada Rain. Setiap bentuk pedang memiliki perbedaan antara serangan tunggal dan serangan kelompok. Pedang ke-11 adalah serangan tunggal paling kuat setelah pedang ke-13, dan itu juga merupakan bentuk terkuat yang hampir tidak bisa dilakukan oleh Rain. Cahaya keemasan di Swordtail Light hampir membakar udara saat ia menebas dengan kejam. Itu secara langsung membelah aura ungu dan hijau Little King Kong dan menebas tinjunya. Bang! Tinju dan pedang bertabrakan, dan terdengar suara benturan senjata yang memekakkan telinga. Wajah garang Little King Kong menunjukkan ekspresi yang menyakitkan, dan tinjunya mulai retak pada saat ini. Apa? Bola mata Rain hampir meledak, dan wajahnya dipenuhi keringat dingin. Lawannya benar-benar menggunakan teknik pedang langit jernih ke-11 dengan tubuhnya. Dan itu adalah pedang ekor cahaya peringkat 9 yang langsung menebas tinjunya. Hanya dia yang mengerti betapa mengerikannya hal ini. Meski lengannya yang berkedip ungu dan hijau mulai retak, Rain tidak merasa sedikit pun rileks dan berpuas diri. Sebaliknya, dia semakin terkejut. Lengan kanan Little King Kong akhirnya meledak dan pecahan logam muncul di udara. Dia meratap kesakitan lagi dan lagi. Hati Li Yunxiao juga kacau. Hanya dia yang tahu bahwa tubuh Little King Kong milik labu itu dimurnikan dari pedang rantai hijau bayangan ungu. Itu semua adalah material peringkat 9, tapi sebenarnya dihancurkan oleh pedang hujan. Di bawah pedang tadi, tidak hanya mengandung kekuatan senjata tingkat mendalam. Peringkat 9 itu juga berisi esensi pedang tertinggi yang membuatnya merasa sangat terkejut. Dia percaya bahwa tidak ada seorang pun di alam seni bela diri surgawi yang memiliki pemahaman lebih baik tentang jalan pedang. Itulah sebabnya dia memahami dunia dan menciptakan seni 3 pedang. Gerakan ke-11 Clear Sky Sword beberapa saat yang lalu telah memberinya dorongan untuk bertarung, tapi alasannya lebih diutamakan dan dia menahan niat bertarung di matanya. Dengan kekuatannya saat ini, bahkan Magic Sky Armor tidak bisa menyelamatkannya dari serangan pedang Yu. Setelah lengan Little King Kong hancur, dia meraung dengan gila. Pekahan logam di udara membeku di udara, lalu tiba-tiba berkumpul kembali, membentuk sebuah lengan, dan hancur lagi. Doa. Apa? Hujan benar-benar terkejut. Tubuh yang begitu kuat, dan secara tak terduga memiliki energi penyembuhan diri yang tidak terbatas ini. Bukankah ini tak terkalahkan? Dia sangat terkejut dan dia tidak percaya. Dia menyerang lagi dengan pedangnya. Pedang ke-11, hancurkan! Lengan Little King Kong memblokir serangan itu, dan kemudian hancur lagi. Kali ini, auranya jauh lebih lemah. Gas ungu dan hijau juga menjadi sangat redup, namun potongannya masih terbang kembali dan berkumpul kembali. Hujan terengah-engah. Bahkan dia tidak bisa mendukung penggunaan Light Tail Sword seperti ini. Kali ini, dia menemukan aura Little King Kong jauh lebih lemah, dan setelah lengannya disatukan, penuh dengan retakan. Itu hanya disatukan secara mekanis, dan belum sepenuhnya menyatu. Wajah Li Yunxiao menjadi serius. Stone Beast seharusnya sudah menembus peringkat ke-7 sejak lama, tetapi dia tidak tahu mengapa budidayanya hanya di peringkat ke-7. Mungkinkah setelah menjadi setengah binatang dan setengah senjata, budidayanya tidak dapat ditingkatkan lagi? Saat dia mengerutkan kening, Little King Kong tampak bertingkah aneh. Little King Kong mulai mengaum di udara, seolah-olah dia sangat terstimulasi setelah lengannya hancur 2 kali. Wajahnya berkerut dan langit mulai gelap. Di kapal perang Netherworld, Qing Luo dan yang lainnya sudah tercengang dan lupa melarikan diri. Ye Fan berkata dengan penuh semangat, "Saya tidak menyangka kakak Yunxiao begitu kuat. Apa itu balok logam? Apakah itu binatang iblis atau senjata yang hebat?" Tidak ada yang bisa menjawab pertanyaannya dan mereka semua bingung. Shang mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit dengan kaget dan berkata, "Ini adalah hukum surga."
Lie menjadi pucat karena ketakutan dan berkata, "Apa yang terjadi? Itu hanya binatang iblis peringkat 7. Bagaimana bisa memicu hukum surga?" Mereka masih memiliki ketakutan akan kekuatan petir dalam pertempuran dengan Little Green. Dan pada saat ini, busur petir yang terus berkedip di langit adalah kekuatan petir. Tang Jie juga ketakutan dan berkata dengan ketakutan, "Mungkinkah Aukuba abadi bersembunyi di kehampaan?" Ekspresi Yu juga berubah. Petir dan guntur yang mulai muncul di langit adalah kekuatan langit yang menggelinding, membuatnya sulit bernapas. Terlebih lagi, kekuatan surga datang bersamaan dengan auman Little King Kong. Little King Kong meraung lagi dan lagi. Warna ungu dan hijau di matanya menjadi lebih cerah. Retakan di lengannya mulai menutup, dan auranya meningkat dengan cepat, langsung menembus puncak langkah ke-7 dan mencapai tahap ke-8 dari alam yang mulia bela diri. Dia mengangkat tangannya yang besar, mengayunkan tinjunya yang seperti kaserol, dan melemparkannya ke arah Yu. Pukulan itu sebenarnya mengandung kekuatan sebuah domain, dan itu adalah keterampilan bela diri tingkat pemula, tinju Vajra. Di bawah kekuatan tinju, Yu benar-benar ditekan. Dengan kekuatan Kaisar Bela Diri Bintang 8, dia tidak bisa menembus ruang sama sekali. Ripple Scamper transposisi posisi. Dalam keterkejutannya, dia buru-buru menggunakan kekuatan mentalnya. Sambaran petir tiba-tiba turun dari langit, mengejar kekuatan tinju, seolah ingin menyatu dengan angin tinju menjadi satu dengannya. Kekuatan surga melonjak. Ruang yang baru saja diubah Yu, di bawah kekuatan langit, langsung bangkit kembali dan kembali ke keadaan semula. Dia ingin berteleportasi, tapi gagal. Murid Li Yunxiao mengerut, dan dia berkata dengan gembira, "Saya mengerti, jadi itulah yang terjadi." Dia tiba-tiba menyadari bahwa setelah binatang batu itu menjadi Raja Kong kecil, itu sudah menjadi keberadaan setengah binatang, setengah senjata. Dan jika senjata yang dalam ingin maju ke tahap ke-8, ia harus melalui bencana guntur. Namun, tidak ada guntur di monumen Dewa Dunia. Jadi, meskipun aura Raja Kecil Kong telah lama mencapai tahap ke-8, karena tidak ada bencana guntur yang meredamnya, ia tidak dapat memahami langit dan bumi dan memadatkan wilayah kekuasaannya. Sekarang setelah dia berada di luar monumen Dewa Dunia, artefak yang berhasil menembus tahap ke-8 secara langsung memicu aturan surga guntur. Di bawah guntur ini, itulah kunci apakah Little King Kong bisa maju ke tahap ke-8 atau tidak. Jika tidak bisa menahannya, itu akan berakhir seperti senjata yang sangat besar yang maju, hancur total. Ternyata petir itu bukan mengejar Yu, melainkan Raja Kong kecil sendiri. Yu juga merupakan master alkemis peringkat 8, jadi dia segera mengerti apa yang sedang terjadi dan wajahnya menjadi sangat pucat. Guntur yang awalnya mengejar pihak lain kini menuju langsung ke arahnya. Dia tidak asing dengan bencana guntur tahap ke-8 dari senjata yang mendalam. Dia tidak yakin apakah pihak lain bisa menahannya, tapi setidaknya dia tidak percaya diri, apalagi jimat yang tidak berdaya di tangannya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe guys.